فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد. ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam kitab yang kedua, yaitu adalah Kitabus Sunnah. Kita masih dalam pembahasan khobar yang pasti benar. Setelah kita menyelesaikan khobar yang pasti akan kedustaannya, kita sekarang masih dalam pembahasan khobar yang pasti akan kebenarannya. Khobar yang pasti akan kebenarannya sudah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah khobar dari sisi yang menyampaikannya itu pasti benar. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis mutawatir. Nah, yang kedua, yang informasi pasti benar itu adalah informasi yang bersifat mutawatir. Ya, informasi mutawatir itu adalah informasi yang disampaikan oleh sejumlah orang yang banyak, ya, yang mana secara adat mereka mustahil bersepakat untuk berdusta, untuk berdusta. Yang mana sandaran akhir informasi itu adalah panca indera. Jadi aku mendengar atau aku melihat. Nah, kemudian pembahasan kita adalah sekarang wa anal ijma'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, annal ijma'a, bahwa ijma' kesepakatan, ala wafki khabarin, atas kesesuaian dengan khabar, la yadullu ala sidqihi fi nafsil amr mutlaqan, tidak menunjukkan akan kebenarannya dalam waktu yang sama secara mutlak. Ya, lihtimali an yakuna lil ijma' mustanadun akhar, karena adanya kemungkinan ijma itu memiliki sandaran yang lain daripada khobar yang sebelumnya. Jadi ijma, kesepakatan para sahabat, para ulama, itu tidak menunjukkan adanya keselarasan dengan khobar, ya. Jadi kalau ada ijma itu kan pasti ada sandarannya. Jadi yang pertama gini, ijma itu kan kesepakatan. Dikatakan oleh para ulama, ijma itu ittifaku ulama'i al-asri fi amrin syar'iyyin, ya. Jadi ijma itu kesepakatan ulama pada satu masa. Nah, ulama yang dimaksud itu adalah mujtahid. Jadi ittifaqul mujtahidina fil asri, ya, fi amrin syar'iyyin. Jadi kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa terhadap perkara syar'i, Nah, itu namanya adalah ijma. Nah, yang namanya ijma kata para ulama, labudda minhu minal istidnad. Jadi mesti yang namanya ijma itu harus ada sandarannya. Tidak mungkin ijma itu hanya berdasarkan kesepakatan mereka. Tapi kesepakatan itu pasti berdasarkan kepada dalil. Karena nggak boleh kan kita melakukan suatu perkara atau berijma tanpa ada sandaran dalil, itu nggak boleh. Oleh karenanya ijma itu oleh para ulama dikatakan pasti memiliki sandaran dalil, ya. Oleh karenanya kan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan ijma sahabat itu adalah menyingkap riwayat yang tidak teriwayatkan kepada kita. Riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak. Kalau hadis didefinisikan sebagai ma'udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin, maka setiap gerak-gerik Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifat akhlaknya, fisiknya, ya, persetujuan nabinya, maka semua itu adalah hadis. Nah, kalau seperti itu, bisa kita bayangkan hadis itu kan banyak berarti, ya, karena setiap gerak-gerik Nabi itu terkategori sebagai hadis. Nah, dari semua hadis yang
dipraktekkan, dicontohkan, diucapkan oleh Nabi SAW itu tidak semuanya tersampaikan kepada kita. Ya, tidak semuanya tersampaikan kepada kita. Apa yang tersampaikan kepada kita yang diriwayatkan itu hanya sebagian kecil daripada apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika para sahabat berijma, bersepakat akan suatu perkara tanpa ada yang menyelisihinya, maka pasti di situ ada sebetulnya hadis atau riwayat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja tidak teriwayatkan kepada kita secara sanad. Ya, artinya karena tidak mungkin sahabat itu akan bersepakat akan suatu hal yang tidak ada sandaran dalilnya, yang tidak ada sandaran wahyunya, itu nggak mungkin. Maka ketika mereka bersepakat akan suatu hal perkara syar'i, itu menunjukkan dalam perkara itu sebetulnya ada hadis, ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja tidak teriwayatkan kepada kita. Nah, makanya di sini dikatakan pendapat yang benar bahwa ijma yang sesuai dengan khobar, dengan hadis, itu tidak menunjukkan secara pasti, secara mutlak akan kebenaran khobar itu 100%. Ya, kan ini kita konteksnya, kajiannya sedang membahas tentang informasi yang pasti benar. Nah, ijma itu tidaklah menunjukkan menurut pendapat yang sahih, ketika sesuai dengan khobar, ya, tidak menunjukkan akan kebenaran secara 100%. Kenapa? Lihtimali an yakuna lil ijma mustanadun akhar. Karena mungkin saja ijma itu memiliki sandaran yang lain. Artinya khobar yang dijadikan sandaran ijma itu tidak memungkinkan lebih dari satu. Lebih dari satu. Ulama kan mengatakan ya, ijma itu kalau ijma qauli, ijma yang dikatakan oleh para sahabat atau ulama atau ijma fi'li, ya itu kan sesuatu yang qat'i. Maksudnya kalau seseorang menyelisih ijma, ya ijma yang qauli ya, maka mereka bisa murtad, bisa kufur. Ya. Nah, sandaran daripada ijma itu adalah hadis, riwayat dari Nabi. Nah, kesesuaian ijma kepada riwayat, apakah itu 100% benar sesuai dengan apa yang teriwayatkan dari Nabi? Jawabannya tidak. Karena memungkinkan adanya sandaran yang lain. Ya, intinya begitu. Jadi yang menjadi kasusnya itu sandarannya. Maksudnya ijma kalau sesuai dengan riwayat hadis dari Nabi, apakah kesesuaiannya itu 100% benar atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, secara mutlak tidak menunjukkan akan kebenarannya, kesesuaiannya secara 100%. Ya. Kemudian wal asah dan pendapat yang sahih anna baqa'a khabarin, bahwa tetapnya informasi atau khabar tatawaffaru ad-dawa'i, yang mana adanya dorongan-dorongan ya ala ibtalihi, untuk membatalkannya. Jadi baqa'u khabarin, tetapnya khabar, tatawaffaru, yang terdapat atau adanya indikator-indikator, bukan indikator, tatawaffaru itu terpenuhi ad-dawa'i, dorongan-dorongan ala ibtalihi, untuk membatalkannya, untuk mengingkarinya. Tetapi tidak dibatalkan, tapi tidak diingkari oleh orang-orang yang memiliki dorongan atau alasan untuk membatalkannya. Jadi informasi ini tuh sebenarnya ada alasan untuk diingkari, ada alasan untuk dibatalkan. Tetapi orang yang mengetahui informasi ini justru tidak membatalkannya, justru tidak mengingkarinya, tetapi kemudian membiarkannya, ya kan? Maka ini pun sama, tidak secara mutlak menunjukkan akan kebenaran daripada khobar tersebut. Secara 100% ya, maksudnya penisbatan kepada nabinya itu tidak 100% benar. Ya, beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir kan sesuatu yang memang sandarannya kepastian. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan kan ada yang berkata satu pendapat tidak ya dulu alaihi lil ittifaq ala qabuluhi hina idzin. Tidak, tetapnya suatu informasi padahal ada dorongan-dorongan orang untuk mengingkarinya tetapi tidak mengingkari, itu menunjukkan kalau khabar itu pasti benar kata mereka. Nah, kemudian dijawab oleh Syekhul Islam bahwasanya
Al-ittifaq ala qabulihi innama yadullu ala dhannihim sidquhu. Kesepakatan mereka menerima informasi itu semata-mata hanya menunjukkan dugaan mereka akan kebenarannya. Ya, tetapi tidak menunjukkan kebenaran 100% akan informasi itu sendiri. Ya. Jadi hanya dugaan akan kebenarannya tetapi tidak menunjukkan otomatis meyakini kebenarannya secara 100%. Paham kira-kira ya? Contoh nih di dalam sini. Contohnya adalah sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kata Nabi, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Kedudukan engkau di sisiku ya sebagaimana kedudukan Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Ila annahu la nabiyya hanya saja tidak ada nabi setelah aku kata Nabi. Hadis riwayat Syaikhan Bukhari Muslim. Nah, di sini ada nih dorongan atau alasan bagi Bani Umayyah dan mereka sudah mendengar hadis ini untuk apa? Mengingkari hadis tersebut. Kenapa? Karena kalau Bani Umayyah tidak mengingkari, tidak membatalkan hadis ini, itu sama dengan mereka mengakui bahwa kekhilafahan yang berhak itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya kan? Padahal mereka Bani Umayyah lah yang berkuasa ketika itu. Sedangkan hadis ini zahirnya seolah-olah menunjukkan bahwa kekhilafahan yang berhak setelah wafatnya Nabi adalah Sayyidina Ali. Nah, ini kan ada dawai, dorongan, alasan, ya, motif bagi Bani Umayyah untuk mengingkari hadis tersebut. Tapi mereka mendiamkan justru, ya, mendiamkan. Nah, hal itu tidak serta-merta menunjukkan kalau informasi tersebut pasti benar 100%. Ya. Dan beliau mengatakan jawaban akan hal itu disebutkan dalam kitab-kitab usuluddin. Nah, ini berbeda dengan kalangan Zaidiyah, contohnya ulama Syiah Zaidiyah. Mereka mengatakan justru kalau ada khobar yang memungkinkan untuk dibatalkan justru tidak dibatalkan, itu menunjukkan kebenaran akan khobar tersebut. Karena sudah terwujud nih kesepakatan menerima khobar tersebut. Nah, tetapi ini disangkal oleh ahlu sunnah bahwasanya kesepakatan menerima sebuah khobar hanya menunjukkan dugaan mereka bahwa khobar tersebut benar. Jadi semata-mata mereka hanya menduga khobar itu benar, tetapi tidak menunjukkan kebenaran khobar itu secara 100%. Ya. Jadi hanya menghasilkan dhon, dugaan. Beda kalau hadisnya disampaikan oleh jumlah orang yang banyak yang memenuhi syarat-syarat mutawatir. Nah, kalau itu memang menunjukkan akan kebenaran secara 100%. Kemudian wal asah pendapat yang sahih an-naftiraqal ulama bahwa berbeda-bedanya ulama fi khabarin di dalam suatu khabar hadis baina muawwalin lahu wa muhtajin bihi antara ulama yang mentakwil hadis tersebut artinya mencari makna yang lainnya dengan orang yang berhujjah dengan hadis tersebut secara langsung. Nah, adanya perbedaan ulama seperti ini la yadullu ala sidqihi itu menunjukkan tidak adanya kebenaran secara 100% akan khobar tersebut. Tetapi hanya sekedar diduga bahwa hadis itu adalah benar. Tetapi tidak menunjukkan 100% benar. Kenapa? Karena khobar tersebut masih bisa ditakwil. Adanya pentakwilan terhadap khobar itu menunjukkan khobar ini memang tidak 100% kebenarannya. Ya, kenapa? Ya karena kalau khobar itu pasti benar tidak akan menimbulkan perbedaan. Ya. Nah, kemudian wal asah pendapat yang sahih annal mukhbir bahwa orang yang menyampaikan informasi an mahsusin yang berasal dari sesuatu yang terindra mahsus terlihat terdengar bihadrati adadil mutawatir dengan kehadiran sejumlah orang yang meriwayatkan mutawatir ya walam yukadzibuh dan mereka tidak mendustakannya wala hamilu lahum wala anal mukhbar tawatur walam yukadzibuhu wala hamilun lahum ala sukutihim.
atau wala hamila lahum ala sukutihim. Dan tidak ada indikasi yang menjadikan mereka diam, ya, daripada mendustakannya, seperti takutkah, tamak terhadap sesuatu darinya kah, atau tidak mengetahui akan informasinya. Jadi sekali lagi nih, kalau ada orang menyampaikan informasi yang sandaran informasi itu adalah panca indera, dia mengatakan aku melihat atau aku mendengar, itu kan sandaran akhir informasinya adalah panca indera. Kemudian ketika dia menyampaikan informasi ini dihadiri oleh sejumlah orang yang jumlahnya itu memenuhi syarat mutawatir, ya. Kemudian orang yang hadir tersebut tidak ada yang mendustakannya dan tidak ada motivasi atau dorongan apapun yang menjadikan mereka mendiamkan informasi ini. Kan beda kalau mereka takut, mereka memang menginginkan apa yang disampaikan, maka ketika mereka diam kan wajar, karena mereka takut atau mereka ingin sesuatu daripada itu. Nah ini mah tidak ada dorongan-dorongan itu. Mereka memang diam terhadap informasi itu tanpa ada dorongan apapun, motivasi apapun daripada informasi yang disampaikan itu. Maka ketika seperti itu, shadiqun fima akhbara bihi, maka orang yang menyampaikan itu adalah orang yang jujur, orang yang benar terhadap apa yang ia informasikan. Lianna sukutahum tasdikun lahu adatan fayakunu al-khabaru sidqan. Karena diamnya mereka adalah pembenaran terhadapnya secara adat, maka khobarnya juga itu pasti menunjukkan kebenaran. Ya beda kalau kita menyampaikan informasi di sejumlah orang yang mencapai derajat mutawatir, tapi orang yang disampaikan ini dengan jumlah yang banyak itu semuanya tidak mengetahui informasi yang kita sampaikan. Nah, kalau itu ya tidak. Kenapa? Karena adanya dorongan yang menjadikan mereka diam. Apa itu dorongannya? Ketidaktahuan mereka. Ini mah enggak. Mereka tahu semua informasi yang dibawa, mereka memahami, mereka sadar, tidak takut, tidak merasa tamat terhadap apa yang disampaikan. Nah, dan mereka justru diam. Nah, itu menunjukkan adanya bahwa informasi itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian juga pendapat yang sahih bahwa seseorang yang menyampaikan informasi yang sandaran akhirnya panca indera itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang memang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala hamilalahu ala sukutihi, dan tidak ada dorongan Nabi yang memang mendiamkan, tidak ada dorongan Nabi yang sengaja mendiamkan, nggak ada. Ya, jadi tidak ada dorongan Nabi sengaja mendiamkan dari kedustaan yang nggak ada. Maka shadiqun fima akhbara bihi itu menunjukkan orang yang menyampaikan informasi tadi yang didengar oleh Nabi adalah orang yang benar terhadap apa yang ia bawa dari informasi tersebut. Baik informasi itu dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Kenapa? Li'anna nabiyya la yuqirru ahadan ala kadhibi. Karena Nabi tidak akan pernah mengakui siapapun untuk berdusta. Jadi Nabi tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang jelas dusta. Gak mungkin. Maka kalau ada orang yang menyampaikan informasi kepada Nabi, Nabi mendengar dan Nabi mendiamkan, ya, Nabi tidak mengingkari, ya, maka ketika itu informasi yang dibawa itu adalah benar. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Baik, selesai nama masalah itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau kita mau urutkan khobar atau informasi itu dari awal definisi adalah ma yahtamilu sidqan au kadhiban, ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Khobar atau informasi adalah sesuatu yang secara zatnya mengandung kemungkinan benar dan salah, mengandung kemungkinan jujur dan dusta. Seseorang ketika membawa informasi dianggap jujur apabila informasi yang ia bawa sesuai dengan kenyataan yang ia sampaikan. Dan seseorang bisa dianggap berdusta atau pendusta apabila dia menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, kemudian informasi ini dilihat dari aspek luar, tidak dilihat dari aspek zat khobarnya, tapi dilihat dari aspek luar, itu dibagi dua. Ada khobar yang pasti benar, ada khobar yang pasti dusta. Nah, khobar yang pasti dusta, contohnya adalah khobar yang menyelisihi akal sehat. Adanya informasi yang secara darurat, secara kepastian itu tidak mungkin akan bisa diterima oleh kita
atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Contohnya adalah seperti dua hal yang saling bertentangan bergabung dalam satu waktu atau tidak ada dalam satu waktu. Contohnya kemarin seperti hidup dan mati lah. Gak mungkin seseorang itu dalam waktu yang bersamaan memiliki sifat hidup dan mati. Gak mungkin bergabung. Karena hidup dan mati adalah dua sifat yang bertentangan. Dan tidak mungkin juga dalam satu waktu yang bersama dua-duanya nggak ada. Jadi ada manusia tidak hidup tidak mati. Ya nggak bisa. Harus salah satunya ada. Nah ini namanya sesuatu yang pasti kedustaannya tanpa mesti ada penelitian. Kenapa? Karena itu berselisih dengan akal sehat secara langsung. Yang kedua, pasti dustanya yaitu adalah terhadap sesuatu yang memerlukan penelitian. Seperti perkataannya para filosof yang mengatakan dunia itu adalah qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini batil. Karena kalau alam qadim berarti dia sama dengan Allah dong, qadim. Dan Allah itu berarti ketika itu bukanlah yang paling pertama. Kalau begitu Allah tidak Tuhan. Nah, itu batil. Itu batil. Atau juga pasti dusta itu bisa jadi seandainya kalau satu hadis itu hilang satu lafadznya karena salahnya seorang rawi mendengar, maka itu pasti dusta. Itu juga sama. Kemudian ada juga khobar yang pasti benar. Seperti khobar yang menyampaikannya adalah zat yang pasti benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang pasti benar khobar itu adalah khobar mutawatir, yaitu adalah khobar yang diriwayatkan informasi yang disampaikan oleh banyak orang yang mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Maka itulah informasi-informasi yang pasti menunjukkan akan kebenaran. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Berikutnya ini adalah khobar yang bersifat zon, dugaan. Wa amma dan adapun maznunu sidqi, kebenaran yang diduga. Fa khobarul wahid, maka itu disebut dengan hadis ahad atau khobarul wahid. Ya. Wa huwa malam yantahi ila tawaturi, yaitu khobar informasi yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya, yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Baik yang meriwayatkannya satu orang seperti hadis innamal a'malu binniyat atau lebih daripada satu orang. Afada al-ilma bil qara'in al-munfasila aula. Baik khabar ahad itu berfaedah ilmu, keyakinan dengan indikator-indikator yang terpisah ataupun tidak menunjukkan akan keyakinan. Kalau mutawatir kan dia yufidul ilm bid daruri. Kalau mutawatir itu kan berfaedah al-ilmu, keyakinan secara darurat. Artinya kita dipaksa memang untuk meyakininya karena memang dia sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu. Nah ini beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan kepada kita dengan jumlah yang terbatas. Entah 1, 2, 3 atau lebih yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sedangkan kalau hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh banyak orang. Syaratnya harus banyak orang. Nah, kalau hadis ahad enggak. Dia hadis ahad itu hadis yang disampaikan bisa oleh 1, 2, 3 atau lebih ya, sampai batas yang tidak bisa dilewati oleh hadis ahad dari batas mutawatir. Itu namanya hadis ahad. Dan dalam hadis yang paling banyak ya hadis ahad ini. Makanya wajar bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena hadis ahad itu kebenarannya saja masih diduga kuat. Tidak 100% penisbatannya betul dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minhu ay al khobarul wahid. Nah, di antara khobar wahid itu atau hadis ahad itu ada yang dikenal dengan hadis al-mustafid. Mustafid juga bisa kita kenal dengan hadis masyhur. Kalau dalam ilmu hadis, mustalahul hadis kan al-hadis al-masyhur. Nah, di antara khobar ahad itu ada namanya al-mustafid. Apa itu mustafid? Wahwa yaitu asy-syai' bainan nas. Hadis yang syai' tersebar luas bainan nas antara manusia. An aslin dari sumber yang an aslin dari satu sumber. Nah, gitu. Ya bi khilafi syai' la an aslin, berbeda dengan
sesuatu yang tersebar luas tetapi tidak ada dasarnya. Oke, ya. Jadi yang tersebar luas di antara manusia an asli yang memiliki sumber, ya. Sedangkan kalau yang tersebar luas viral tapi tidak ada sumbernya, maka itu bukan disebut hadis masyhur atau mustafid. Waqad yusama al-mustafidu masyhur. Dan hadis mustafid itu kadang juga disebut dengan hadis masyhur. Fahuma, maka keduanya bimaknan, bermakna satu. Jadi mustafid, masyhur, maknanya itu sama. Wa qaluhu al-mustafid. Dan paling minimalnya perawi yang meriwayatkan hadis mustafid, ya, itu adalah isnani, dua orang. Wa huwa qaulul fuqaha, ini adalah pendapat para fuqaha. Jadi para fuqaha mengatakan minimal hadis yang diriwayatkan kalau ingin terkategori hadis masyhur adalah dua orang. Ya, sedangkan menurut ulama usul fikih itu minimal harus lebih dari tiga, artinya 4 sampai lebih. Sedangkan ulama hadis cukup 3 orang atau lebih. Nah, kalau di dalam ilmu hadis kan yang kita pilih yang ketiga itu. Bahwasanya hadis masyhur syaratnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang minimalnya di setiap tobakotnya tidak boleh kurang. Ya, minimalnya 3 orang tidak boleh kurang. Kalau kurang maka tidak bisa lagi terkategori sebagai hadis masyhur. Betul. Ada masyhur, ada ajiz, ada gorib. Kalau masyhur menurut ulama hadis adalah minimal disampaikan oleh 3 orang di setiap tobakotnya tidak kurang. Kalau hadis eh, aziz minimal 2 orang yang meriwayatkannya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau gorib hadis yang cuma diriwayatkan oleh satu orang. Di, paham itu? Insyaallah fahimna. Berikutnya, al-aswab pendapat yang sahih anna khabarul wahid bahwa hadis ahad yufidul ilma berfaedah keyakinan biqarinatin dengan qarinah. Nah, jadi selama ini kan kita tahu ya bahwa yang berfaedah keyakinan itu hanya hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad semuanya zon kan kita katakan. Tapi sebenarnya pendapat yang benar itu hadis ahad itu bisa berfaedah mutawatir, bisa berfaedah keyakinan apabila ya apabila memenuhi indikator-indikator yang ada yang menunjukkan kalau dia itu hadisnya pasti mutawatir. Cuma secara umum ya hadis ahad itu hanya berfaedah zon dugaan. Ya, kama sebagaimana fi ikhbari rajulin penyampaian informasi dari seseorang bimauti waladihi dengan kematian orang tuanya al musyrifi alal maut yang hendak akan mati. Ma'a qarinatil bukai dengan adanya indikator menangis wa ihdoril kafan wa nash dan dihadirkan kain kafan. Ya. Maka informasi dia ketika itu adalah bersifat meyakinkan 100% benar. Kenapa? Karena informasi dia diiringi dengan indikator yang tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Apa itu? Yaitu adanya indikator tadi apa? Kalau yang mati tadi indikatornya adalah seperti adanya tangisan, adanya udah kain kafan dan apa yang membawa mayat disiapkan. Nah, itu indikator-indikator yang pasti yang menunjukkan kalau ada yang meninggal. Wala yustarotu ih wala yustarotu dan tidak disyaratkan fil wahid di dalam satu orang al adalatu keadilan ta'wilan alal qarina karena sudah bergantung kepada adanya indikator.
Kemudian wajibu al-amalu bihi, wajib mengamalkan hadis ahad fil fatwa, dalam fatwa, wa syahada, dan syahadah, ay ma yufti bihil mufti, yaitu kepada sesuatu yang mufti biasanya memberikan fatwa, wa yashhadu bihi asyahidu bi syartihi, dan orang yang bersaksi dengan persaksian sesuai dengan syaratnya. Wa fil ma'na al-fatwa al-hukm, maka semakna dengan fatwa adalah hukum. Ijma'an, berdasarkan kesepakatan. Jadi hadis ahad walaupun dia berfaedah dugaan kuat, walaupun terkadang bisa menunjukkan keyakinan kalau ada indikator-indikator yang memastikan itu benar, maka wajib diamalkan. Ya, berdasarkan kesepakatan. Ya, ijma sahabat. Sahabat kan pernah tersampaikan kepadanya hadis yang itu tidak diriwayatkan dengan jumlah yang banyak, hanya 1-2, tapi mereka tetap mengamalkan apa yang menjadi hadis tersebut. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang mengingkari hal tersebut. Maka itu menjadi ijma, kesepakatan bahwa hadis ahad itu tetap wajib diamalkan sekalipun tidak berfaedah keyakinan. Ijma'an, ini berdasarkan kesepakatan. Ya. Wa fi baqil umuri ad-dinya wa dunyawiyah fil ashah. Begitu juga dalam perkara lainnya di dalam urusan agama dan dunia menurut pendapat yang sahih. Wajib diamalkan. Wa in aradahu qiyasun, sekalipun ditentang oleh kias. Seperti informasi tentang sudah masuknya waktu sholat, atau najisnya air, atau menyampaikan informasi tentang seorang dokter atau yang lain-lain tentang akan kemudaratannya atau kebermanfaatannya. Maka informasi-informasi itu wajib diamalkan walaupun yang menyampaikannya hanya 1, 2, 3 orang. Jadi baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, kita wajib mengamalkannya. Jadi sekalipun hadis ahad tidak berfaedah keyakinan, bukan berarti tidak wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Karena berdasarkan ijma'. Kemudian wa idza qulna, dan apabila kita katakan bi annahu yajibu al-amalu bihi, bahwasanya wajib mengamalkan hadis ahad, fayajibu sam'an, maka wajib mendengarkan. Li annahu sallallahu alaihi wasallam kana bu'itsa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al-ahad, ya, informasi dengan jumlah bilangan ahad ganjil ilal qabail, ke berbagai macam kabilah, wa nawahil tablighil ahkam, dan ke sudut-sudut negara Madinah untuk menyampaikan hukum. Dan itu yang menyampaikannya hanya 1-2 orang, sedikit, tidak bersifat mutawatir. Falaula annahu yajibu al-amalu bi khabarihim lam yakun li ba'tihim faidah. Seandainya bukan karena wajib untuk diamalkan akan informasi yang mereka bawa, maka tidak ada faedahnya Nabi mengutus mereka. Buat apa mengutus mereka kalau mereka tidak wajib mengamalkannya? Justru karena mereka wajib mengamalkan khabar ahad ini, maka Nabi menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Ya, paham tuh? Kemudian kila yang dikatakan wa aklan. Dikatakan aklan, akal juga. Maksudnya wa huwa annahu law lam yajib al-amalu bihi la ta'attalat waqa'iqul ahkami al-marwiyah bil ahad wa la sabila ila qawl dzalik. Ya, seandainya tidak wajib mengamalkan khabar ahad, pastilah berbagai macam peristiwa hukum yang diriwayatkan secara ahad itu akan banyak diabaikan dan tidak ada jalan untuk berkata seperti itu. Maksudnya kalau seandainya khabar ahad tidak wajib diamalkan, ya akan banyak sekali hukum-hukum syara yang terabaikan karena secara kuantitas
informasi yang didatangkan secara ahad itu lebih banyak ketimbang informasi yang didatangkan dengan mutawatir. Baik, nanya sampai sini. Jadi itu khobar ahad. Tapi kalau cukup, kayaknya sampai sini dulu. Nanti dalam pengamalan khobar ahad ini banyak ikhtilaf ya. Nah, Imam Syafi'i itu kenapa sih disebut nasirus sunnah, penolong sunnah? Karena Imam Syafi'i itulah yang paling getol mengatakan kalau suatu hadis itu udah sahih, wajib diamalkan. Tidak boleh ada satu orang pun kalau sudah dikatakan hadis itu sahih, dia meninggalkan hadis tersebut. Itu sangat tersebar dalam banyak kitabnya Imam Syafi'i, seperti utamanya dalam kitab Ar-Risalah. Di sana Imam Syafi'i betul-betul membela as-sunnah. Nah, ini agak sedikit dengan mazhab Hanafi kan, kalau dalam mazhab Hanafi dalam bab nasakh kita udah bahas, mazhab Hanafi itu kalau ada ya syariat dalam sunnah sesuatu yang menambah-nambah, membatasi daripada keumuman yang ada di dalam Al-Quran, maka itu tidak bisa berterima ya kalau tidak diketahui mana dulu yang lebih itu turun ya, yang kita bab nasakh itu. Atau di sini dikatakan Hanafi itu mengatakan tidak boleh, tidak wajib mengamalkan hadis ahad dalam beberapa hal. Yang pertama, perkara yang umumnya dibutuhkan manusia ya, atau bahasanya itu umumul balwa. Sesuatu yang itu sudah menjadi perkara yang pasti semua orang itu akan mengalami dan mengetahui, tapi yang menyampaikan informasinya cuma satu dua, itu ditolak oleh mazhab Hanafi. Tidak bisa diamalkan. Seperti barang siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudulah. Itu kan umumul balwa, sesuatu yang orang tuh pasti akan mengetahui. Nah, maka bagi mereka itu tidak bisa diamalkan karena bertentangan dengan umumul balwa. Yang B contohnya, perkara yang amal perawinya berbeda, karena berbedanya perawi pastilah berdasar dalil. Dalam mazhab Hanafi apabila perawinya mengamalkan berbeda dengan apa yang ia riwayatkan, maka itu tidak bisa diamalkan. Yang C, perkara yang bertentangan dengan kias dalam keadaan perawinya bukan ahli fikih. Nah itu, karena pertentangan ini mengunggulkan sisi kemungkinan bohong dalam khobar. Ini kata siapa? Mazhab Hanafi. Kurang lebih tiga hal itu alasan, tiga hal itu dalam perkara itu tidak boleh khobar ahad itu diamalkan menurut mazhab Hanafi. Jadi ulama beda-beda terkait dengan wajibnya pengamalan khobar ahad. Tapi yang pasti dalam mazhab Syafi'i mah, selama itu khobarnya ahad sahih dan tidak ada khobar lain yang menentangnya, maka itu wajib diamalkan. Tidak seyogianya seorang muslim mengambil pendapat lain dan meninggalkan hadis padahal hadis itu sahih dan tidak ada yang menentangnya dari hadis yang lain. Ya. Antum akan fahami hal itu dari ini, satu kitab judulnya Qawaidu Fahmil Hadis Indal Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi apa? Kaidah-kaidah memahami hadis menurut Imam Syafi'i. Jadi di sini disebutkan nanti Imam Syafi'i itu disebut nasirus sunnah, penolong sunnah pada masanya, karena beliau itu betul-betul ya tadi membawa as-sunnah itu yang hampir-hampir ditinggalkan, kemudian beliau bela bahwa hadis kalau sahih sekalipun ahad, kalau tidak ada yang menentangnya, maka wajib diamalkan. Kemudian beliau juga menjelaskan bagaimana kalau ada hadis ahad itu menambah sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Ya, maka kata Imam Syafi'i nggak saling bertentangan. Beliau kan punya kaidah mendudukan hadis. Bahwa kedudukan hadis itu adalah penjelas bagi as-sunnah. Hadis itu ada tiga, nanti dijelaskan kan. Mensyariatkan, menguatkan syariat yang sudah ada dalam Al-Quran. Fungsinya hadis yang pertama. Yang kedua hadis itu mentakid kemutlakan Al-Quran, mengkhususkan keumuman Al-Quran, menjelaskan kemubahaman dalam Al-Quran dan seterusnya. Fungsi yang ketiga as-sunnah adalah membuat syariat yang belum disyariatkan dalam Al-Quran. Nah, itulah sunnah. Nah, dalam mazhab Hanafi ini nggak begini, ya, nggak begitu. Allahu a'lam.
Paham ya? Yang kan? Tidak ada? Kalau tidak ada kayaknya kita coba dulu sampai di sini soalnya. Ya, kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz.